siang semuanya. Kembali lagi dengan saya di sini. Perkenalkan, nama saya Febronia Boleng Aran dari kelas A semester 5 program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Nusa Cendana. Nah, pada kali ini saya akan membuat video praktikum tentang energi. Sebelum masuk pada praktikumnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi tentang energi. Nah, ada yang tahu tentang energi? Energi merupakan kemampuan untuk melakukan suatu tindakan atau pekerjaan atau usaha. Kata energi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ergon, yang berarti kerja. Dalam melakukan sesuatu, kita tentunya selalu memanfaatkan energi. Energi merupakan suatu besaran turunan dengan satuan N, M, atau Joule. Energi dan kerja mempunyai satuan yang sama. Energi didefinisikan sebagai tenaga atau gaya untuk berbuat sesuatu yang secara umum didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan kerja bisa didefinisikan sebagai usaha untuk memindahkan benda sejauh S (M) dengan gaya F atau Newton. Contohnya, ketika kita berjalan, kita memerlukan energi. Namun setiap kegiatan memerlukan energi dalam jumlah dan bentuk yang berbeda-beda. Energi tidak dapat dilihat, namun pengaruhnya dapat dirasakan. Energi dapat berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Contohnya, pada setrika terjadi perubahan bentuk dari energi listrik menjadi energi panas. Satuan energi, satuan internasional untuk energi ialah Joule atau J. Satuan tersebut dapat digunakan untuk menghormati James Prescott Joule serta percobaannya dalam persamaan mekanik panas. Satuan lain untuk energi ialah kalori atau kal. Nah, berikut ini hubungan antara Joule dengan kalori, yaitu 1 kalori sama dengan 4,2 Joule atau 1 Joule sama dengan 0,24 kalori. Hubungan Joule dengan Newton internasional dasar lain, 1 Joule sama dengan 1 Newton meter dan 1 Joule sama dengan 1 kilogram M pangkat 2 S kurang 2. Hukum kekekalan energi. Seperti yang kita ketahui bahwa energi memiliki suatu hukuman yang sering disebut dengan hukum kekekalan energi. Bunyi dari hukum kekekalan energi adalah energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi energi dapat berubah bentuk dari suatu bentuk ke bentuk yang lain, atau hukum 1 termodinamika. Macam-macam bentuk energi. Energi yang paling besar adalah energi matahari. Energi panas dari sinar matahari memiliki banyak manfaat bagi kehidupan kita di muka bumi ini. Manfaat energi matahari dapat dirasakan oleh manusia, yaitu dapat dimanfaatkan untuk mengeringkan pakaian, untuk menghangatkan ruangan, sebagai penghangat tubuh, untuk mengeringkan hasil pertanian seperti padi, kopi, cengkeh, dan untuk pembangkit listrik tenaga air atau untuk pembangkit tenaga listrik. Selain dapat bermanfaat bagi manusia, energi matahari juga bermanfaat bagi tumbuhan yang memiliki klorofil untuk dapat melakukan proses pembuatan makanan atau proses fotosintesis. Nah, ada 2 macam energi alternatif, yaitu yang pertama, energi mekanik. Energi mekanik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena sifat geraknya. Energi mekanik dibagi lagi menjadi 2, yaitu yang pertama energi potensial dan energi kinetik. Yang pertama energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda pada suatu tempat atau kedudukan tertentu. Dari kedudukan atau tempat itu ia dapat melakukan suatu usaha. Oleh karena itu, energi potensial disebut juga dengan energi tenaga tempat. Sebagaimana contohnya adalah sebuah bola yang diangkat ke atas, kemudian dilepaskan, maka bola akan jatuh lagi ke bawah atau kedudukan semula. Jadi bola yang telah diangkat ke atas tadi juga memiliki energi potensial. Yang kedua adalah energi kinetik. Energi kinetik adalah
Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena pergerakan atau kelajuannya. Misalnya adalah ketika sebuah mobil melaju, semakin kencang kecepatan mobil tersebut, maka semakin cepat pula energi kinetiknya. Yang kedua, energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan oleh getaran partikel-partikel udara di sekitar sumber bunyi. Sebenarnya setiap terjadinya getaran pada suatu benda pasti terdapat energi bunyi, namun tidak semua bunyi tersebut akan terdengar. Nah, semakin kuat getarannya, semakin besar pula energi bunyi yang dihasilkan. Misalnya adalah ketika bermain gendang, semakin kuat kita memukul gendang, otomatis semakin besar pula getarannya dan semakin besar pula bunyi yang dihasilkannya. Yang ketiga, energi panas atau kalor. Energi panas adalah energi yang terjadi karena pergerakan internal partikel penyusun dalam suatu benda. Energi panas merupakan energi yang berpindah dari suatu partikel yang bersuhu tinggi ke partikel yang bersuhu rendah, di mana matahari merupakan sumber energi panas yang paling besar. Nah, energi panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu yang pertama, konduksi, yang kedua, konveksi, dan yang ketiga, radiasi. Nah, contoh sederhana dari energi panas ini adalah ketika kita memanaskan air dengan api, suhu dari api akan berpindah ke air sehingga membuat air menjadi panas dan mendidih. Yang keempat, energi cahaya. Energi cahaya adalah energi yang dihasilkan oleh gelombang elektromagnetik. Contohnya adalah ketika cahaya dari lampu semakin jauh kita dari sumber cahaya, maka semakin sedikit pula pengaruh cahaya tersebut terhadap penglihatan kita. Yang kelima, energi kimia. Energi kimia adalah energi yang dihasilkan karena adanya interaksi secara kimia dan reaksi kimia yang terjadi. Contoh sederhananya adalah makanan yang masuk ke dalam tubuh memiliki unsur kimia dan akan mengalami reaksi kimia agar dapat dimanfaatkan oleh tubuh. Nah, saat proses reaksi kimia juga terjadi energi kimia. Yang keenam, ada energi nuklir. Energi nuklir adalah energi yang dihasilkan dari reaksi inti oleh bahan radioaktif. Energi ini dihasilkan oleh inti atom yang membelah atau 2 inti atom yang menyatu. Fungsi dan manfaat energi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari hukum kekekalan energi di atas, apabila energi dapat dirubah ke dalam bentuk energi lainnya, maka energi tersebut akan dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan energi yang paling banyak bisa dimanfaatkan adalah perubahan dari energi listrik dirubah ke dalam bentuk energi yang lainnya. Contoh dari perubahan energi diantaranya yaitu yang pertama, energi kimia menjadi energi gerak atau mekanik yang akan kita makan, diolah melalui reaksi kimia dalam berupa makanan yang kita makan, diolah melalui reaksi kimia menjadi sumber energi untuk beraktivitas. Yang kedua, energi listrik menjadi energi panas, contohnya penggunaan setrika untuk menggosok pakaian. Yang ketiga, energi listrik menjadi energi bunyi, penggunaan bel untuk menghasilkan bunyi. Yang keempat, energi listrik menjadi energi gerak atau mekanik, penggunaan pada kipas angin. Yang kelima, energi gerak atau mekanik menjadi energi panas, gesekan 2 benda secara terus-menerus akan menghasilkan panas. Yang keenam, energi cahaya menjadi energi kimia, pemanfaatan cahaya matahari sebagai bahan dasar dalam proses fotosintesis oleh tumbuhan. Baik, itu adalah penjelasan sedikit mengenai materi tentang energi. Selanjutnya kita masuk pada praktikum IPA yang saya buat tentang energi. Di sini saya akan membuat video tentang praktikum tentang energi. Alat dan bahan yang disiapkan. Yang pertama, ada air di dalam wadah. Yang kedua, ada 2 lembar kertas. Yang ketiga, ada 2 helai tisu. Dan yang keempat, ada 2 kain.
kerja yang pertama, basahi 2 helai kain, 2 helai lembar tisu, dan 2 lembar kertas. Yang pertama kita basahi terlebih dahulu kain seperti ini. Kemudian kain yang satunya lagi kita basahi. Kemudian kita basahi juga 2 helai tisu. Yang ketiga, kemudian kita masukkan kertas ke dalam air, basahi kertas. Selanjutnya kita jemur kain, selembar kertas, tisu, dan sehelai tisu di tempat yang panas, dan sisanya kita letakkan pada tempat yang teduh. Setelah kedua langkah tersebut kita lakukan, langkah yang terakhir yaitu kita mengamati setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit pada benda yang berada di bawah panas matahari dan benda yang berada di tempat yang teduh. Selanjutnya, sehelai sapu tangan, selembar tisu, dan selembar kertas kita jemur di bawah sinar matahari. Kemudian sisanya yaitu sehelai sapu tangan, selembar tisu, dan selembar kertas yang kita jemur di tempat yang teduh. Seperti ini, kita jemur pada tempat yang teduh. Setelah 15 menit yang terjadi pada benda di bawah sinar matahari, yang pertama, tisu masih basah, kertas juga masih basah, dan sapu tangan pun juga masih basah. Kemudian yang terjadi pada benda yang berada di tempat teduh, yang pertama, tisu masih basah, kertas juga masih basah, dan sapu tangan juga masih basah. Selanjutnya, setelah 30 menit yang terjadi pada benda di bawah sinar matahari, tisu mulai kering, kertas juga mulai kering, sapu tangan juga mulai kering. Sedangkan pada tempat yang teduh, tisu masih tetap basah, kertas juga masih tetap basah, begitu juga dengan sapu tangan juga masih tetap basah. Selanjutnya, mari kita amati setelah 60 menit. Setelah kita amati bersama-sama ketiga benda yang berada di bawah matahari selama 60 menit, tisu sudah kering, sapu tangan juga sudah kering, kertas juga sudah kering. Sedangkan ketiga benda yang berada di tempat teduh selama 60 menit, tisu mulai kering, kertas mulai kering, sapu tangan juga mulai kering. Baik, jadi dari percobaan yang tadi saya buat dapat disimpulkan bahwa panas matahari merupakan satu bentuk energi. Benda yang dijemur di bawah matahari atau terik matahari lebih cepat mengering daripada benda yang dijemur di tempat yang teduh. Selain itu juga, panas matahari juga mampu mengeringkan benda basah, sehingga energi panas merupakan salah satu bentuk energi. Baik, sekian video yang saya buat. Sekian dan terima kasih.